Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tidak perlu pakai prolog. Jadi kita akan mendengarkan paparan di awal dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Setelah itu nanti kita akan buka sesi interaktif tanya jawab. Baik, kita langsung mendengarkan paparan. Sesi pertama adalah paparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Setelah itu kita akan buka interaktif tanya jawab. Monggo kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Faya ashabal fadail, guru saya Kiai Islamuddin, beliau senior saya di PBNU. Kalau bahsul masail, beliaulah andalan PBNU untuk menghadapi berbagai macam masalah-masalah keagamaan di PBNU periode dari 2010 sampai 2021 beliau di PBNU. Beberapa kali saya mungkin beliau belum kenal karena saya masih perwakilan dari PW mengikuti bahsul masail, dan beliaulah yang biasa untuk memberikan deskripsi masalah yang akan dibahas dalam beberapa kesempatan bahsul masail. Terima kasih Yai Isom sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan bersama kita PWI Pringsewu pada hari ini, sehingga beliau meluncur dari Bandar Lampung menuju ke kampung halamannya di Pringsewu ini. Yang saya hormati Kiai Sufarman Abdul Karim, Sahibil Bait Kiai Nur Ajiz, Pondok Pesantren Madinatul Ilm. Ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Yang saya hormati kesepuhan PWI Pringsewu, Yai Jumangin, dan seluruh para kesepuhan yang hadir, Ketua PWI Pringsewu Kiai Nasihuddin, dan para pengasuh pondok pesantren Sepringsewu yang pada hari ini hadir. Sebenarnya semuanya sudah tahu kesimpulan diskusi ilmiah JI, bahwa memang berdasarkan apa yang telah saya teliti, bapak-bapak juga mungkin sudah banyak yang membaca buku yang sudah saya terbitkan, baik tentang kronik ilmiah perjalanan saya di dalam bagaimana selama 2 tahun lebih membahas tentang batalnya Nasabalawi, kemudian berbagai macam buku-buku yang spesial, misalnya buku khusus tentang mengungkap manuskrip-manuskrip palsu yang diberikan oleh Rabita Alwiyah, dalam hal ini via Rumel Abbas. Itu juga ada semuanya, semua apa yang telah mereka atribusikan sebagai manuskrip-manuskrip di abad ke-6, 7 itu ternyata semuanya palsu, dan kiai-kiai bisa untuk melihatnya di buku mengungkap manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi versi Rumel Abbas. Kemudian juga buku yang terakhir yang kemarin, sekarang ini orang-orang lagi mencari buku itu, yaitu buku yang saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Itu dalam beberapa bulan saja itu sudah hampir 1000, padahal harganya mahal ya. Harganya itu diterbitkan oleh penerbit teman saya itu, karena saya itu kan nggak biasa untuk menulis kemudian ingin dijual gitu, enggak. Pokoknya saya menulis, saya taruh di PDF, saya sebarkan agar bisa dibaca. Siapa aja yang mau mencetak silahkan, kan begitu. Akhirnya dicetak oleh teman saya, harganya 200.000.
tetapi punya Rabita Alwiyah yang tebalnya hampir sama, harganya itu sampai 40.000 diturunin, nggak laku-laku. Tapi yang punya saya 200.000, bahkan sekarang dinaikin 210.000, saya lihat di Shopee itu malah makin dicari orang. Ini adalah sebuah indikator bahwa mayoritas masyarakat ini bersama kita dan kesimpulannya sama, bahwa Ba'lawi bukanlah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka sudah ada kesimpulan sendiri di hatinya. Jadi tesis saya ini dijadikan sebagai bumper aja. Ini ada. Padahal mereka udah dari dulu mungkin nggak percaya nih cucu Nabi tukang mintain duit begini. Nggak percaya cucu Nabi ada yang nyolong motor orang, nggak percaya ada cucu Nabi. Semalam itu ada yang cerita di kampung apa di sana, semalam acara dia marawis, bawa anaknya perempuan, mohon ke kiai itu ke kamar mandi, ternyata nyolong duit di kamarnya kiai itu. Ini anaknya yang marawis ini, Habib itu. Nggak mungkin orang-orang yang menisbahkan diri pada Rasulullah kemudian mempunyai akhlak demikian. Nah, apapun itu sekarang buktinya sudah ada sebuah penelitian ilmiah. Sebelumnya penelitian firasah masing-masing itu sekarang sudah mendapatkan sebuah cantolan hukumnya yang secara ilmiah bahwa betul Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Dulu guru saya Yai Abuya Dimyati itu kalau ada Habib sini dele ya incu Nabi ya, ini matanya dibuka, dele ya incu Nabi asli ya, itu artinya beliau nggak percaya, tetapi tidak pakai dalil, tidak pakai data, itu kasfan, maka tidak bisa untuk diikuti karena kasfan itu tidak bisa diikuti. Jangankan mukasafah hanya dalam masalah nasab, hanya dalam masalah Ramadan saja, walaupun bertemu Nabi, malam kita bertemu Nabi mengatakan besok adalah Ramadan, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk bisa menjadi patokan orang berpuasa. Nah gitu. Jadi mimpi, kasab dan sebagainya itu laisat hujjatan lil hukmi. Saya ini mengadakan penelitian ilmiah. Benar nggak ini Habib ini cucu Nabi? Ilmiah itu berdasarkan 3 hal. Pertama adalah dia harus bersifat logis. Kedua harus empiris. Ketiga harus pragmatis. Logis artinya masuk akal. Yang empiris artinya berbasis fakta dan data. Pragmatis artinya penelitian ini harus ada kepentingan umat yang diperjuangkan, harus ada manfaatnya. Nah, Ba'lawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran wama syabaha yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonya tinggi karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Ama ketum kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'lawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'lawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawir, menekan, itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi saya keyakinan bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi, itu gendamnya Ba'lawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendam doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut kualat, nggak barokah. Itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'lawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai
penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman. Udah beres itu. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya As-Sakran nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sigab bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini buyutnya Rizik Syihab itu sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi itu nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqih, itu maksudnya adalah Al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa Al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musan 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku.
orang yang diakut 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah, hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatut Talib 996 Hijriyah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatut Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatut Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasan, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad kelima dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab, 199 Hijriah sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad kelima. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak.
kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Laqqani. Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid. Itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir. Misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri. Ada misalnya namanya Mesaro. Misal, kok Mesaro tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin. Kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja bahwa begini kesimpulannya. Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubed, itu semuanya sosok ahistoris. Orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Ya gimana sih Kiai Ahmad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Mereka belum ada di Tarim. Mereka pindah dari India masuk itu sekitar sebelum abad 9 Hijriah, beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemudian menyusun sebuah kekuatan di situ, kesejarahan, palsuin semua ulama-ulama di sana.
direbut nasabnya orang, kemudian yang direbutnya itu diingkirodkan. Ini mereka kan nyantol ke Abil Jadid, ulama Hadramaut, Syarif Abul Jadid. Nasabnya diambil, Abul Jadidnya dihancurkan. Bahwa Abul Jadid ini tidak punya keturunan hari ini abad 9. Sama juga dengan Wali Songo. Wali Songo diambil itu sejarahnya, dibelokkan nasabnya ke Hadramaut, keturunannya dihilangkan bahwa mereka tidak punya keturunan. Ini yang akan terjadi kalau tidak ada bab nasab 2022 dan tidak ada Kiai Suparman Abdul Karim di Lampung. Ini yang akan terjadi. Karena beliau yang awal-awal ngambil nyamber itu dari Banten. Luar biasa, antara Lampung dan Banten persahabatan yang tiada akhir. Dari zaman dulu, dari zaman Sultan Maulana Hasanuddin, bukan di Banten dulu, punya istrinya di Lampung dulu. Di Lampung dulu, beliau itu punya istri di Lampung. Karena istrinya putih, anaknya putih. Kemudian dia dinikahi nama ayahnya dengan anaknya Raden Patah Demak. Ya namanya orang Demak kan ya kayak orang Demak nih banyak tuh. Nah, datanglah ini dari Lampung si putih ini. Siapa kamu? Arya Dila. Siapa kamu? Saya anaknya Sultan Hasanuddin. Anak dari mana? Dari Lampung, istri Lampung yang gak ketahuan. Putih amat katanya nih. Akhirnya kata orang Banten, ini bukan anak orang, ini anak jin katanya. Jadi Sultan Hasanuddin lagi di hutan katanya nemu wanita cantik padahal bukan orang. Jadi jin, dia nggak sah jadi sultan, nggak bisa karena bukan sempurna manusia. Itu begitu politik zaman dulu tuh begitu, bikin hoak-hoak gitu, framing gitu, demi agar yang jadi sultan adalah anak dari Banten, Maulana Yusuf. Nah, tetapi persahabatan itu kemudian Maulana Yusuf menaruh anak-anaknya di Lampung. Kemudian Maulana Muhammad Nasruddin perang dengan penjajah di Palembang. Palembang ini lagi mau dijajah nih sama musuh. Itu yang ngebantu dari Banten dengan Lampung. Lampung, siap kita perang membela Palembang. Dari Lampung, siap. Lah ini sekarang ini nih, jangan-jangan ini cucunya waktu dulu itu. Nah, kemudian sejak masa Maulana Muhammad Nasruddin kepada anaknya Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, kemudian pada anaknya juga Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, pada anaknya Sultan Tirtayasa. Sejak Sultan Tirtayasa itu kemudian baru ada Belanda di Banten, di Lampung juga sama. Di sana dikuasai Belanda secara politiknya. Ini juga dikuasai oleh Belanda, tetapi tetap masih rajanya Raja Banten, ini rajanya dari Lampung Banten. Sunan Gunung Jati pun kesini juga, jadi bukan hanya Sultan Hasanuddinnya, Sunan Gunung Jatinya sebelum itu juga pernah ke Lampung dan menyebarkan Islam, walaupun belum diterima secara masif. Nah makanya alhamdulillah bab nasab ini mengumpulkan yang terserak itu. Sejarah-sejarah kesatuan kesejarahan Nusantara ini hari ini kembali menjadi perhatian semua bangsa. Dan kebetulan saya yang pertama kali tertarik untuk itu, dan secara kesejarahan saya memiliki hubungan dengan berbagai macam leluhur-leluhur Nusantara ini. Jadi dulu itu di Banten itu ada ini ya. Jadi ada Sumedang, Banten, saingan. Tapi ada orang yang turunan Sumedang dan turunan Banten. Ini yang menjadi pengadem-ngadem, yem-yem. Dan itulah leluhur saya. Jadi yang bisa bikin adem ini. Kemudian dengan Mataram. Dengan Mataram saingan juga walaupun saudara, sama-sama keturunan Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan. Tapi kemudian beberapa generasi Banten dan Mataram bersaing. Siapa yang bisa untuk merekatkan, mengadem-ngadem? Iya, namanya Raden Arya Wangsakara. Kenapa? Karena dia dekat keturunannya juga dengan raja-raja di Mataram. Jadi ini kebangkitan Nusantara hari ini
itu tidak kebetulan. Tapi memang sudah waktunya Ba'lawi ini ketahuan oleh Kiai Isom bahwa dia bukan cucu Nabi. Oke, tanpa penelitian saya Kiai Isom ini udah yakin 100% beliau orang yang sangat pemberani. Beliau berani jadi saksinya Ahok juga demi kebenaran. Kata Kiai Isom, dianggap kafir saya, tinggal syahadat lagi aja. Kata Gus Dur, orang dianggap kafir gampang sekali, jangan marah, tinggal syahadat lagi aja kok repot katanya. Nah, demikian nanti kita kembangkan. Nah, satu lagi, itu dari nasab, sejarah fiktif kan, orangnya nggak ada. Jangan hadarat pada orang-orang yang tidak ada. Nanti ngeliang-liang ininya nih, Fatihah kita kemana-mana nggak diterima langit, nggak terima bumi. Ila hadrati faqih muqaddam. Jangan hadaratin dulu, buktikan dulu ada apa tidak itu orang. Nggak ada. Orang sibuk ngomong faqih muqaddam kafir. Ditanya sama Gus Aziz Jazuli, Kiai gimana faqih muqaddam, setuju nggak kalau dia kafir? Kata saya nggak setuju. Kenapa Yai? Karena memang orang kafir itu harus punya taklif, mukallaf, syahsun, harus ada jongotnya ini. Sementara faqih muqaddam itu laisa syahsan tarikhiyan, bukan manusia historis, tidak ada di masa lalu, namanya hanya ditulis saja, kemudian sejarahnya satu persatu dirangkai, diglorifikasi pada ratusan tahun setelahnya. Semakin lama semakin besar itu glorifikasinya, seakan-akan kemudian diyakini lebih dari orang-orang historis. Padahal orang ini sama sekali tidak ada. Tetapi kenapa hari ini orang kalau hadarat faqih muqaddam kerasa masuknya? Itu perasaan-perasaan input informasi yang selama ini menjejal di dalam alam bawah sadar. Karena manusia itu bahkan mengalahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena manusia itu Pak, apa yang dia simpulkan adalah apa yang masuk daripada informasi-informasi yang tersedia. Walaupun dia kadang-kadang memahami bahwa informasi itu palsu, daripada tidak ada informasi, maka informasi itulah yang akan dia jadikan patokan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada dalam dirinya. Untuk apa? Menenteramkan jiwa saja. Menenteramkan jiwa. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Adzannul bayyinu khata'u itu la ibrah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dihitung, tidak masuk reken dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi madhab ketum itu berbahaya untuk tradisi pendawiran. Ini orang yang masih mempunyai dzonnya ini sudah nyata salahnya, itu secara sosial akan melanggengkan tradisi pendawiran. Maka khusus dalam babu Ba'lawi jangan ikut madhabnya Gus Yahya. Bahaya untuk diri kita ini. Nanti kita akan bisa untuk didawir. Jadi kalau instruksi organisasi ikut siap, dalam kombes siap, dalam ini politik siap, dasar nanti dulu. Bahaya dalam pendawiran saya nanti. Nah, ada fotonya Gus Yahya di rumah. Ada kiai yang gak punya foto Gus Yahya, ada foto saya. Maka yang akan selamat dari kejelekan Ba'lawi yang ada foto saya. Yang ada foto Gus Yahya akan langsung ini husnudon ini. Fotonya juga ini orang husnudon. Tapi kalau ada foto saya, ini madhab Imadiyah. Wah, anti Ba'lawi ini, nggak bisa nih ditipu orang. Bagaimana kalau ada foto Gus Yahya, ada foto saya? Ini orang bingung, stres nanti Habibnya. Aduh, bingung juga. Ada Gus Yahya, ada Kiai Imad, ini dua-duanya ini katanya la ilaha ulai wa la ilaha ulai mudzabdzabina baina dzalik. Dan ini banyak ini orang mudzabdzabin ini. Orang mudzabdzabin ini banyak hari ini. La ilaha ula wa la ilaha ula.
Demikian sementara nanti kita kembangkan di dalam apa namanya itu diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki termin kedua, yakni interaktif tanya jawab. Untuk termin pertama dari sisi kedua ini langsung kepada 3 penanya. Ngacung dulu ya, monggo. Ya, langsung 4 di depan, nggih, nggak apa-apa. 4 di depan, mikrofonnya buat. Siap. Sudah ada, monggo. Perkenalkan nama, nggih. Nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Fadoli. Kebetulan dalam struktural NU menjadi ketua LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Kabupaten Pringsewu. Tapi ini atas nama pribadi. Saya termasuk orang yang lama mengagumi Romo Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, sebab ini ada sebabnya, nggak boleh tepuk tangan, dikira tomprang doro. Sebab saya sudah lama lewat perantara teman membeli sebuah buku kronik perjalanan ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengungkap dan membahas tentang nasab Ba'alwi. Hari ini saya bisa dipertemukan secara langsung dengan beliau, antara teori ilmiah yang dihasilkan dengan hari ini langsung dengan orangnya, alhamdulillah energik, gagah. Terus yang kedua, analisa yang disampaikan oleh Romo Yai ini benar-benar makul, artinya jeli, teliti dan ilmiah. Oleh sebab itu ada hal yang sampai detik ini masih ganduli. Ini karena Pringsewu ini orang Jawa semua rata-rata, masih ganduli atau termemori di dalam pikiran saya. Saya minta pandangan Romo Yai bagaimana dalam realita yang ada kadangkala di masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyah. Ini dalam realitanya ini bagaimana cara menghadapi tips-tips orang yang mengaku turunan Rasul. Ini langkah kita bagaimana dikaitkan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai salah langkah. Ini Polri hadir nggak? Jangan sampai nanti teguran kita mengganggu Kamtibmas. Ini langkahnya gimana? Karena kita menganut asas Bhinneka Tunggal Ika, 1. Yang kedua, diskusi ini adalah menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini secara pribadi saya memperoleh input, masukan secara pribadi, umumnya untuk seluruh hadirin, karena tidak semua orang ahli dan memahami tentang ilmu nasab. Tujuan diskusi ini ialah untuk memberikan pencerahan pada kita. Yang pertama, pencerahan intelektual. Yang kedua, pencerahan emosional. Yang ketiga adalah pencerahan spiritual. Harapannya supaya kita mampu membedakan asinnya garam dan asinnya upil. Ya, garam asinnya endingnya sehat karena yodium. Upil saya cocok dengan yang disampaikan oleh Kiai Haji Isomuddin. Ini kalau upil ini asin tapi penyakit, jangan sampai penyakitan kita. Maka diskusi ini bukan hanya sekedar tepuk tangan. Saya sangat cocok bagaimana ini nanti Yai dan Gus Isomuddin atau yang lain forum, kita harus ada action nyata. Apa aplikasi action nyatanya? Setelah diskusi ini coba bikin sebuah petisi, pernyataan, tanda tangan supaya negara hadir untuk bagaimana ini tidak jadi fenomena dalam masyarakat. Kita bikin pernyataan yang ditembuskan ke
PC, PW, PCNU, PWNU, PB, supaya negara hadir dengan instrumen yang ada, Kemendagri, Jaksa Agung, Kementerian Agama, untuk mendorong supaya oknum-oknum yang mengaku dzurriyyatur rasul diadakan tes DNA. Ini kayaknya sangat efektif. Cocok? Ojo mung tepuk tangan toh, action nyata nanti. Yanti Gus Isom tanda tangan, saya di bawahnya berani, tapi tetap beliau yang di depan. Gitu aja. Sekian. Ini untuk yang kedua, ada follow up yang diminta dari seluruh jamaah. Terakhir untuk Pak Yai Suparman, ini nanti kita taunya warga masyarakat PW itu taunya Persatuan Wartawan Indonesia. Harapannya Yai Nasiruddin ada kiprah nyata dibikin setiap kecamatan PWI, karena nanti asumsi dan persepsi dikira wartau, sedangkan perjuangan Wali Songo Indonesia harapannya setiap kecamatan diadakan PAC dan PAC PWI sampai ke ranting. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun Yai Fadoli. Langsung ke kedua. Langsung lanjut yang Moga. kedua. Asmani ya? Alhamdulillah. Nama saya Khairul Anwar. Saya ikut Pak Ustadz Fadoli di PWNO, saya selaku Ketua Lesbumi. Nah, jadi karena membawa amanah dari guru saya Profesor Dr. Agus Sunyoto. Tadi sudah disinggung terkait tentang nasab-nasab dari Bu Alawi, tetapi tadi belum disinggung atlas Wali Songonya. Nah, ini harus dikolaborasi agar dalam kita menggawangi Islam Nusantara menjadi kuat dan kokoh. Karena apa? Tadi disebutkan banyak sekali orang-orang londo, apalagi londo blangkon. Nah, banyak londo blangkon, orang-orang Jawa sing menyaplok ngaku-ngaku nasabe Wali Songo. Padahal dia orang biasa saja yang pakai sorban, pakai ceramah di medsos jagoan. Tapi ini hanya ngaku-ngaku dzurriyyahnya Wali Songo. Nah ini saya mengusulkan kepada PWI Pusat nanti agar ada penguatan kapasitas terkait para pengurus dan aktivis di PWI agar supaya tidak gagal faham bahwa PWI itu adalah persatuan wartawan tapi perjuangan Wali Songo. Apalagi ada laskarnya, komandan laskar juga harus mempunyai jiwa kesatria dalam menegakkan dzurriyyatul rasul ini. Jadi saya berharap bagaimana strategi yang jitu untuk kita mampu melakukan penguatan kepada tim-tim kita dulu sebelum ke yang lain-lainnya. Kalau di abad 4, 6, 7 jauh banget yang bahas ini, tetapi di abad 12 ke atas, zaman Mojopahit, zaman Mataram, sampai pada zaman Wali Songo yang hari ini tentu agak bisa diterima secara logis maupun empiris. Terima kasih, pertanyaan dari saya seperti itu agar supaya nanti ada strategi khusus dalam penguatan untuk agar kita bisa membumikan Islam Nusantara. Lesbumi biar masuk ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matosun Kiai Khairul Anwar. Yang kedua tadi masih di depan semua. Masih di depan semua. Ada 4 depan, 4 dulu nggih. Nuwun sewu niki kula kalih ngadeg nggih. Nggih. Supaya jelas. Biar masuk TV. Masalah bahasane kula ya ora iso jelas. Wong Jawa ora jelas Jawane, Indonesia ora ngerti tatanane. Maaf Kiai. Nggih. Dadi sing ajeng kula tangletke langsung niki perkenalan kula Ki Rohani Sidik. Suriah Nahdlatul Ulama, Kecamatan Pagelaran. Hebat kan? Langsung mawon Kiai. Niki masalah berkaitan kalih waktu. Niki mangke kula rampung tanglet mun diparingi jawaban kula nyuwun pamit kula wangsul. Mboten. Kula
kula niku cara pamere kula duwe jamaah sing lakoni jamaah 40 hari. Mulai dari ruah tanggal 20 sampai nanti tanggal 1 Idul Fitri. Tuh. Ya. Pokoknya dengan segala hormat, yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita sebagai santri menyikapi orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selalu dan selalu menggaungkan kata-kata husnudon. Kalau masalah nasabnya saya percayakan, udah percaya 100.000% sama Pak Imadudin. Saya nggak mau ulang-ulang. Dan sebagian yang mau saya tanyakan udah ditanyakan sama teman-teman tadi. Yang belum kayaknya ini. Bagaimana caranya kita menyikapi guru-guru kita, teman-teman kita, masyayikh kita yang selalu dan selalu mengedepankan husnudzon. Sementara keadaan nyata udah terjadi berbagai pembelokan sejarah, termasuk Jatman di dalamnya, betul? Tuh. Ini elek-elek begini badal torekoh qadiriyah naksabandiyah. Makanya kalau suruh Fatihah kepada siapa itu Fakih Mukodam, saya nolak pertama kali, saya nggak mau. Karena itu kalau menurut saya Fakih Mukodam itu mungkin yang masuk kategori anak ajaib, betul Kiai? Saya nggak ikut-ikutan itu. Ya, yang penting saya tanyakan itu Kiai, bagaimana? Karena kebanyakan kiai-kiai, santri-santri seperti saya itu masih takzim pada gurunya, takut kalau lawan gurunya nanti su'ul khotimah, ilmunya nggak bermanfaat. Udah itu saja, yang lain sudah diwakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sun Yai Rohani. Yang terakhir keempat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Khalil dari Ngadiluih. Jadi perbatasan Pringsewu bagian utara. Yang pertama, saya dengan merasa senang banget karena satu alma mater dari Pelamunan ada yang maju sebagai mujaddid menandai 100 abad NU. Alhamdulillah, semoga selalu dijaga dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yai, yang saya tanyakan, bagaimana saya ini murid atau santri dari Thariqah Sadziliyah. Sementara mursid sekarang sudah jelas banget melakukan pemalsuan makam dan banyak menyimpangkan sejarah. Apakah masih saya teruskan untuk Thariqah saya ini? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Yai. Lagi. Tadi ketinggalan satu lagi. Bagaimana respon pemerintah kita selama ini setelah ada viralnya makam dipalsukan, tokoh-tokoh dipalsukan, udah seberapa jauh pemerintah kita merespon atau mungkin bertindak? Itu saja. Oke. Monggo matur nuwun. Baik, saya ingatkan sedikit. Pertama dari Kiai Fadoli, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang ngaku keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi konflik dan tetap terjaganya Kamtibmas. Jadi jangan sampai terjadi konflik. Yang kedua, apa aksi nyata, konkret, follow up dari diskusi kita hari ini? Bisakah ada dorongan yang sifatnya nyata kepada pihak-pihak terkait untuk mendorong adanya setidak-tidaknya kewajiban tes DNA terhadap orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Adapun tentang PWI, karena baru 1 tahun lebih dikit, maka memang belum tersosialisasikan. Hanya saja saya perlu ingatkan kepada segenap kader-kader PWI, karena perjuangan Wali Songo Indonesia itu 90% lebihnya adalah kader Nahdiyin. Jadi walaupun bukan Banom NU dan memang bukan Banom, karena kalau Banom harus koheren dengan PBNU, ini kan kita nggak bisa koheren soalnya. Nah, jadi kok heran. Jadi kok heran. Jadi PWI niki akan terus tersosialisasikan dan mohon jangan
mudah emosi, jangan gegeran. Kalau PWI ini mirip FPI, Laskar Sabilillahnya mirip FPI, pemerintah males nanti bekerja sama-sama PWI Laskar Sabilillah. Baik, yang berikutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Kiai Khairul Anwar tentang Atlas Walid Songo. Memang ini karena kita PWI, kedepannya kita tidak hanya membahas nasab Ba'alwi, tapi juga mengkonkretkan sejarah dan trah Wali Songo. Jangan sampai tadi banyak yang ngaku-ngaku dzurriyyat Wali Songo tapi tak terverifikasi. Banyak betul sekarang. Apa bedanya kita sama Ba'alwi? Ba'alwi ngaku-ngaku, nah kita ngaku-ngaku juga gitu ya. Jangan sampai. Yang ketiga dari Kiai Rohani, bagaimana santri menyikapi kiainya yang masih husnudzon? Nah, ini perlu jawaban. Yang jawaban ini tidak membuat santri merasa berdosa, maksudnya. Bagaimana respon pemerintah terhadap pemalsuan makam, sejarah dan lain sebagainya? Dan yang terakhir dari Kiai Muhammad Khalil, bagaimana apakah thariqah beliau masih bisa dilanjutkan karena mursyidnya ini bukan hanya memalsukan makam, tapi mursyidnya juga belum pernah berbaiat. Jadi mursyid Saziliyah yang beliau berbaiat itu beliau pun belum pernah berbaiat. Monggo Kiai silakan. Untuk Kiai Fadli, kata Syekh Imam Ibnu Hajar, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasab syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khotib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini dzurriyyat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini dzurriyyat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja, tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian ma'qul apa tidak? Mukhalifun lil Quran apa tidak? Mukhalifun lil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Quran dari sisi matannya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadah, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah orang yang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih sehari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam
pikirannya kiai itu yang sering ngomongin apa keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuitang, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan, dia usulkan hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadli. Jadi aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini pakai muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G India itu mah gitu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya? Husnudzon aja, nggak mau. Begitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banom NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur, kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua
narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'lawi, apa namanya, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930-1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web Desantri apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas, bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'lawi sendiri. Aiman Al-Habsi, Muhammad Al-Habsi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhaddis ini adalah sepupu daripada leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Syarif Abul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif, Syarif Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jindan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Ba'lawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Ba'lawi sendiri. Karena dari tokoh Ba'lawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga. Tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar, itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ada riwayat Wali Songo ke Ba'lawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musa Al-Khadib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel itu. Setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu? Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu. Kecuali muncul dari orang sendiri.
Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah itu datang, itu enggak langsung ke Cirebon, dia datang ke Banten dulu untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya. Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu gak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima. Tapi nanti anakmu akan diterima. Karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawini Nyai Ratu kaum Anten. Punya anak Maulana Hasanuddin, baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri. Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri, itu manuskripnya Les Bumi banyak bertebaran hari ini. Tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial. Jadi manuskrip kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manuskrip itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah-sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les Buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku cucu Nabi, tes DNA dulu katanya. Itu apa maksudnya? Dia udah nggak percaya dari dulu sebelum Imaduddin Usman. Cuma gagal, dia bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya banyakan Angga Unggul. Husnudon aja. Husnudon aja. Begitu, untung ada orang Banten. Lihat orang Banten gak mikir 2 kali 4 kali, sekali cukup. Urusan belakangan. Dipecat-pecat ngapain, gak apa-apa. Kan begitu. Lah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, ya namanya 11-12 sama orang Banten, jeplak-jeplok aja ngomong. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini. Udah beres, udah. Tinggal ini mah penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu-begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah. Ngutus orang ke Mekah, nemuin kiai-kiai Mekah, sayyid-sayyid Mekah yang punya murid di Indonesia agar berpesan muridnya jangan ikut sekte Ahmadiyah. Ada yang sudah ikut kan, Yai Ja'far dengan penelitiannya juga. Itu sampai gurunya dari Mekah bikin voice note bahwa engkau harus menghormati para sadah. Kata Kiai Ja'far, coba dibalas tuh gurunya. Iya, saya hormati sadah, tapi Balawi bukan sadah. Ngelawan dia sama gurunya juga. Kenapa itu? Karena dalam tradisi kita nanti sama Kiai Rohani ya, ini akan ada ketersambungan dengan pertanyaan Yai Rohani, bahwa kalaulah seorang murid yang berbeda dengan gurunya harus kualat, maka Imam Syafi'i orang yang pertama kualat kepada Imam Malik.
Imam Ahmad bin Hambal orang yang pertama kewalat kepada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari orang yang pertama kewalat kepada Ali Al-Jubai. Gurunya Mu'tazilah kok muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, merontohkan seluruh proposisi gurunya. Hasan Al-Basri punya murid gagah perkasa namanya Wasil bin Atta. Dia harusnya kewalat Wasil bin Atta, tapi tidak, dia ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Dia punya guru juga Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali, ini Wasil bin Atta. Jadi dari zaman dulu murid dan guru berbeda, itu gurunya harus bangga. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar. La tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyan wala Sufyan As-Tsauri. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Imam Syafi'i, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar sehingga kami menemukan kebenaran yang kami yakini. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Ki Hasyim Mujadi semua. Ki Hasyim Mujadi itu begitu kalau ceramah. Kemudian dari siapa? Pelamunan, Yai Khalil. Yai Khalil Pelamunan. Ini beliau mondok kepada pesantren Pelamunan. Saya mondok pada Kiai Hasuri bin Thohir. Nah, ini menantu Yai Thohir Pelamunan. Jadi namanya bapak beliau Thohir, mertuanya Thohir, punya pesantren At-Thohiriyah. Iya, kan beliau itu waktu saya di sana wasiat karena udah kena stroke, Imad kalau abah wafat nanti tolong dimakamkan dekat makamnya Abah Thohir. Pengen dekat dengan mertua. Kalau nggak boleh di pagernya, kalau nggak boleh juga di luar pagar. Kalau nggak boleh juga baru di pondok ini. Akhirnya di makamnya di pondok tanpa meminta ke sana karena anak-anaknya pengen juga dekat dengan abah. Itu dulu Yai Thohir Pelamunan mondok kepada Yai Husain Cerita, kepada Yai Tubagus Abdul Halim, mantan Bupati Serang. Tubagus Abdul Halim mondok kepada Kiai Husain Cerita, Kiai Husain Cerita pada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Jadi itu generasi keempat. Syekh Nawawi kepada Kiai Husain Cerita dekat dengan Caringin, kepada Kiai Abdul Halim pada Kiai Pelamunan. Kalau mau cepat langsung kepada Kiai Husain, enggak kepada Kiai Tubagus Abdul Halim. Karena Kiai Thohir Pelamunan juga selain mondok kepada Kiai Abdul Halim, mondok juga langsung karena masih hidup Kiai Husain Cerita. Begitu pula saya mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri Thohir, mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri, mondok kepada Kiai Thohir Pelamunan. Setelah dari Kiai Thohir Pelamunan, mondok juga kepada Kiai Abdul Halim itu karena masih hidup juga. Tetapi guru saya selalu mencatat Kiai Thohir, walaupun as-sanadul ali bisa untuk meninggalkan yang Kiai Thohir, tapi karena apa? Karena lil barakah wat tabarruk, maka walaupun as-sanadul adna yang lebih panjang itu yang diambil oleh guru saya. Untuk apa? Agar nama-nama guru kita tidak hilang. Walaupun di dalam ilmu sanad itu kan ada as-sanadun ali, ada as-sanadud dani itu. Kalau lebih sedikit itu hebat. Kalau panjang itu nggak hebat, berarti kalah sanad, kalah tua dia. Tetapi guru-guru kita itu milih yang panjang karena takut nama-nama gurunya hilang. Walaupun gurunya itu tidak sehebat dengan nama gurunya yang di atas. Itu akhlak juga. Disitulah baru al-ilmu fauqal adab. Bukan berarti adab segala-galanya mengalahkan ilmu, husnudon di atas segala-galanya mengalahkan ilmu. Tak aya anu kitu. Tak aya. Kata hadis Nabi, ihtarisu apa Kiai? Ihtarisu minan nasi bisu'idzan. Ini ada hadisun qalahu Rasulullah.
Jaga dirimu jangan sampai kena belai dengan apa? Bisu'idzon, dengan su'udzon. Jadi kita menjaga diri kita agar tidak didolimi orang itu dengan su'udzon. Bahkan Al-Quran mengatakan inna ba'dadhani ismun. Sebagian daripada don begitu itu dosa besar. Udah jelas bukan cucu Nabi, husnudzon aja. Bos, dosa bos. Pokoknya udah ada barokahnya. Yang lain juga banyak barokah bos. Ini kita ngaji Sapina dulu. Kita juga ngaji Fathul Qorib bos. Enggak cuma Sapina bos. Ini husnudzon. Iya, orang-orang tua kita bagaimana katanya itu masih husnudzon. Iya kita jawab tadi, berani nggak jawab sama ketum begitu? Dari MWC datang kan hari Rebo ke PBNU. Assalamualaikum ketum. Inna ba'dadhani ismun. Ikhtarisu minan nasi bisu'idzan. La ibrata bidzannil bayini khata'uhu. Assalamualaikum. Udah begitu. Paling besok dapat dipecat. Ini jangan-jangan ketua Les Bumi dipecat besok. Berani nggak dipecat? Enggak, kita ini bercanda aja. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya beliau-beliau itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Mereka juga sayang kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Tetapi ada pikiran-pikiran orang tua kita yang pikirannya lebih bijaksana daripada kita. Understand? Tadi tuh Kiai Fadoli itu terkaitnya. Jadi ada sesuatu yang besar yang masih dipikirkan. Kalau yakinnya udah yakin mereka itu seyakin-yakinnya Balawi bukan cucu Nabi. Ngomong husnudzon itu berarti enggak percaya. Mangqala bi husnudzoni huwa fi yaqinin annahum laisu min dzurriyyatin nabi. Orang yang ngomong kalau ditanya husnudzon aja, itu berarti enggak percaya. Understand? Jangan yes. Ini udah di chat itu ketua Les Bumi itu. Nah, bagaimana sanad thariqat Sadiliyah? Masih diterusin enggak? Batal apa? Batal gitu. Udah. Gimana bayat baru? Udah nyari bayat baru tuh. Mbah Halwani, Abuya Dimyati, na'rifu solahahum, na'rifu quwwata yaqinihim. Daripada kita berthariqah silsilahnya ada orang fiktif nanti, bahaya juga. Ngapain ada fiktifnya? Iya kan saya juga thariqahnya dari Banyumas juga ada. Saya thariqah Khalidiyah Naksabandiyah dari Mbah Malik, bapaknya Mbah Malik, Mbah Ilyas. Lah Mbah Malik itu thariqahnya Qadiriyah Naksabandiyah. Bagaimana dia katanya mengambil dari Mbah Malik tetapi dapatnya Sadiliyah? Aneh bin ajaib. Tanya tuh sama keluarganya yang ada di sana. Alhamdulillah, saya juga ikut di Qadiriyah Naksabandiyah. Masya Allah. Berarti mayuh ceritanya itu. Ya udah, yang satu itu batalin aja udah. Ya, ngapain? Cuma harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adimin wa tarikat palsu. Sesudah istighfar begitu baru. Jangan diingat-ingat lagi yang lalu biar berlalu. Faqad madha ma madha. Juga dalam hati kita enggak perlu ada kebencian. Enggak perlu, yang penting mereka mengakui bi annaka lasta min dzurriyyatin nabi. Cukup itu. Karena dengan itu aman semua, sentosa masa depan anak-anak kita. Enggak bakal kayak kita lagi nasibnya dibodoh-bodohin terus begini. Saya itu membayangkan kalau misalnya kita ini tidak teguh hari ini, maka 100-200 tahun lagi anak cucu kita seperti kita dan kakek-kakek kita lagi. Jadi korban. Bahaya.
Gak mau saya anak-anak cucu saya nanti dijadiin kayak kita, kayak orang tua kita kemarin-kemarin, dihina-dina. Ada beberapa YouTube itu orang yang ngaku turun Wali Songo, ya karena namanya keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, dia pakai Habib, dipukulin orang aja, dipukulin. Ente ini katanya, kata Imam Malik, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi maka yudrabu wa yushharu hatta yatuba, dia harus dipukul dan dipiralkan sampai dia bertobat, karena dia mengaku-ngaku turunan Nabi bukan turunan Nabi. Kata dia tuh sama kiai itu, kiainya nggak berani ngelawan. Ini sama cucu Nabi juga, tapi sekarang sudah tahu dia bukan cucu Nabi. Kalau mau jangankan ngegaplok begitu, nyelentik aja mungkin udah mati tuh orang. Kalau sekarang itu nggak bakal itu. Karena apa? Orang-orang kita sudah punya energi kekuatan, nggak bisa lagi itu disembarangin, dihina-dina, nggak bisa. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Iya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Yai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nuril lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada Kabib di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banser. Jangan. Islam Nusantara, ANUS, aliran Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Roma Irama. Itu Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Ini yang selalu ngasih informasi. Ada acara, ada Roma Irama, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ada Kiai Anu, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ketum mau datang, Habib suruh duduk supaya kelihatan bareng sama ketum yang husnudon itu. Nah ini dikerjain. Jadi ada intel dia itu di PBNU itu. Akhirnya kelihatannya seperti itu. Padahal apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus yakin bahwa orang-orang tua kita di PBNU pun sayang pada kita, tidak mau kita warga NU ini dijadikan bancakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi palsu itu. Sama, cuma caranya beda. Selagi orang tua kita pura-pura nggak ngerti di depan publik, kitanya juga pura-pura nggak ngerti juga. Kayak begini ngomongnya. Jadi semuanya apa menapaki perannya masing demi apa? Kemaslahatan kita bersama. Juga demi kemaslahatan NKRI. Tadi ada yang bertanya, Kiai Fadoli, ini kita harus jaga NKRI. Siapa orang yang lebih cinta pada NKRI daripada orang NU? Nggak ada. Kurang apa itu kita orang NU untuk bangsa dan negara ini? Kita 32 tahun tidak dikasih kesempatan apapun oleh negara. Apakah kita marah? Enggak. Bahkan kita yang 1984 mengatakan menerima ajas tunggal Pancasila. Padahal ketika itu kita tidak diberi ruang apa-apa. Seluruh orang-orang kaya di PBNU yang punya pabrik itu ditutup, pabriknya tidak punya akses. 32 tahun di masa Soeharto. Tapi kita tidak pernah marah kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semua peran-peran sosial, peran ekonomi, semuanya dihapus.
oleh negara pada saat itu kepada kita PBNU, kita nggak pernah marah. Bahkan kita menguatkan negara. Karena apa? Negara ini adalah sebagai sebuah wasilah kita untuk menjaga kedamaian bangsa, menjaga kedamaian umat Islam yang ada di atas negara ini. Jadi bukan hanya kekuasaan cara berpolitiknya NU, tapi bukan hanya politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Apa artinya politik kebangsaan? Kita melahirkan pikiran-pikiran politik bagaimana bangsa Indonesia ini bisa aman, tentram, bisa makan, bisa minum, hak-haknya tidak bisa diambil orang. Coba kalau nggak ada polisi, orang punya motor bisa diambil. Coba lihat itu, kalau misalnya ada mobil bawa semangka jatuh, itu semua diguyur orang. Karena apa? Itu adat bahwa kalau jatuh begitu tidak diarah, tidak diambil lagi, maka diguyur. Kalau misalnya di Indonesia ini setiap komunitas tidak ada itu pemerintah, orang naruh motor ambil, ada orang bawa istri diambil, nggak ada polisi, nggak ada hukum kok. Maka negara ini adalah sebagai wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara adalah wasilah, bukan tujuan. Maka bentuk dari sebuah negara sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama tidak penting, tetapi fungsi-fungsi li salahid dunya wad din itu harus ada. Dan NKRI ini adalah saat ini yang terbaik bagi kita, bahwa NKRI telah mampu untuk memerankan dua tujuan utama daripada dibentuknya negara, yaitu li salahiddin wad dunya, untuk kepentingan agama dan dunia. Apa kepentingan agamanya? Kita begini aja nih lagi diskusi PWI, pondok-pondok pesantren Spring Sewu, negara hadir. Kata siapa negara nggak hadir? Hadir negara itu, lihat di belakang bapak-bapak polisi kita. Dikasih rokok enggak sama panitia, suruh duduk begitu lama. Ini negara berarti sudah hadir. Negara hadir untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai kesetiaan, itu kondisional. Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos, kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada the founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas the founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib. Sekarang lagi demo, ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih sudah disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi.
untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bab nasab itu pun cara berpikirnya sama, Kiai Fudoli. Kita yang harus paham. Ini udah selesai, Baklawi bukan cucu Nabi. Rhoma Irama kan sampai nangis. Kenapa Rhoma Irama nangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Rhoma mau ini ngambil tisu, diambilin. Ini Bang Haji gitu. Jangan batalin lagi ya dalam hatinya. Itu Rhoma terharu, ini baik banget ini Habib. Padahal saya batalin dia. Tapi kok baik banget dia. Enggak kayak Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Rhoma. Ada orang tua Bangka, penyanyi dangdut, dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Lah Rhoma Irama itu orang Banten, bos. Kalau ditantang-tantang begitu makin nyingkin. Makin nyingkin orang Banten, dia itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Nggak paham itu Rizik Syihab sama Bahar. Orang begitu malah ditantang-tantangin, makin menjadi dia, makin menjadi. Tapi ini si Kabib yang hadir di PBNU nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji, di Rhoma terharu, nasab udah gua batalin, lu ngambilin tisu gua. Terharu karena salah satu ciri daripada orang Banten mudah terharu. Mudah terharu. Ngobrol begini nih. Kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati waktu dulu pernah dikasih benting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran nggak ada salah apa-apa, kita rangkul-rangkulan dia sambil nangis dulu tuh 2 menit 1 menit mah itu. Lagi ngobrol begini bisa nangis. Itu apa namanya? Ya mungkin ciri genetik. Rhoma Irama itu memiliki ciri itu, walaupun tidak semua orang Banten begitu. Ini di framing Rhoma Irama bertobat, tidak lagi membatalkan nasab Balawi. Enggak begitu bos. Bang Haji Rhoma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you, kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan Guru Gembul ngomong begitu juga. Kita batalin nasab bukan berarti kita putusin hubungan. Yang dulunya ente jual minyak wangi ke rumah aneh, silakan jual minyak wangi lagi. Kalau aneh punya duit bayarin, kalau kagak ya ndak apa-apa, jangan maksa-maksa lagi. Yang punya tetangga Balawi nggak usah pindah rumah bos. Seakan-akan ketika dia bukan cucu Nabi kita jijik, kemudian enggak begitu. Lah Bang Haji itu begitu cara berpikirnya. Jadi terharu nih sama Habib yang baik ini, ngambilin segala apa yang dibutuhkan dia. Itu di framing katanya bertobat. Enggak bisa bos, dia keyakinannya udah hakul yakin. Hakul yakin itu enggak bisa dirubah bos. Nih, ini yang ada masih mukibin hatinya. Apa benar ya? Lah ini masih mudabdabin bena dalika begini. Ini sampai rumah dia tuh begini. Hei bos, yang masih saya udah kasih sebenarnya. Udah kalau baca buku saya 690 halaman males, malam aja istikharah. Usolli sunnatul istikharati raqataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan kejelasan Baklawi ini cucu Nabi atau bukan. Kemudian setelah itu salam berdoa, ya Allah, aku memohon daripadamu yang maha tahu. Saya bingung banget mengikuti diskusi di Pringsewu. Kiai Imad menerangkan dengan Kiai Isom. Hati saya tersayat, saya tidak terima bos. Ya Allah, katanya Baklawi bukan cucu Nabi, ya Allah. Saya bertanya sekarang kepadamu ya Allah yang maha tahu, yang maha rahman. Apakah Baklawi ini cucu Nabi atau bukan? Wassallallahu. Kayak Allah aja jawab begitu. Yang jawab Allah nanti, jangan kita.
Nah, nanti coba, walaupun tidak mimpi, fa'alhamaha fujuraha watak. Jadi kalau model-model kita, kalau dikasih mimpi ketinggian derajat, paling-paling di dalam hatinya ini sudah mengkristal nanti sebuah keyakinan akan sesuatu. Dan saya yakin keyakinan itu adalah Ba'lawi bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istikharah juga melahirkan keberanian, karena kita menyandarkannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hanya kepada cara kita berpikir, belum kita menyandarnya pada Allah, kita takut salah. Jangan-jangan Kiai Imad ini salah. Udah istikharah saja, wahai para kiai, jangan banyak-banyak. Cukup 2 rakaat saja berdoa yang sebenar-benarnya doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngelihat Kiai Imad ini pengen ngegintes saja ya Allah. Saya ini sudah muhibbin, sudah berpuluh-puluh tahun akan diberantas oleh Kiai Imad, Kiai Parman di Lampung, ngeselin ya Allah. Mohon petunjuk darimu, apakah benar Ba'lawi ini cucu Nabi ataukah bukan? Ini bukan buat Kiai Saroni, Kiai siapa? Rohani. Tuh yang di belakang ada mukibin. Jangan-jangan itu petugas kita dari Polri itu juga masih mukibin. Tolong istikharah Pak Polisi. Insya Allah hanya dengan 2 rakaat Allah akan beri jawaban. Ini sudah jam 1. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar ya ibadnya. Nanti ngobrolnya sambil santai saja. Mungkin sementara kita cukupkan dulu. Ya, Sungi. Dan saya kembalikan ke pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.